Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Seperti biasa, sebelum belajar, kita terlebih dahulu membaca doa yuk. Berdoa, mulai. Selesai. Kali ini, Ibu akan membahas tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita simak sama-sama yuk. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat teh panas? Dan apa saja yang diperlukan untuk membuat es jeruk? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra Praba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Mengapa indra praba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra praba pada telapak tanganmu? Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, mari kita membaca perbedaan suhu dan panas. Indra praba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra praba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatukan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya akan meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, maka suhunya pun akan menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Dari bacaan tersebut, kita dapat mengetahui beberapa informasi penting tentang panas dan suhu. Adapun kesimpulan dari bacaan tersebut yaitu suhu dan panas adalah dua hal yang berbeda. Suhu yaitu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu di Indonesia yaitu derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuannya yaitu kalori. Alat untuk mengukur panas disebut kalorimeter. Adapun perbedaan antara panas dan suhu, panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain, sedangkan suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Satuannya panas yaitu kalori, sedangkan satuan suhu yaitu Celcius.
Tahukah kamu termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Pada muatan pelajaran SPDP, kali ini kita belajar tentang tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar berdasarkan nadanya. Ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Cublak Cublak Suweng adalah contoh tangga nada pentatonis jenis slendro, sedangkan Gundul Gundul Pacul adalah contoh tangga nada jenis pelok. Terima kasih, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.